Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entin Kustini SPD, guru biologi di SMK Bakti Kencana Majalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Hamzanwadi. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Bakti Kencana Majalaya pada materi penyakit menular seksual pada sistem reproduksi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin melihat kesiapan kalian dalam melaksanakan pembelajaran dengan melaksanakan genit, gerakan Genit. 1 menit. Pasti sudah lupa ya. Gerakan 1 menit. Gerakan pertama yaitu lihat pakaian yang kita pakai. Silakan berdiri, rapihkan pakaian terlebih dahulu. Kalau masih ada kerudungnya yang misalkan masih belum rapi, silakan dirapikan. Bajunya juga silakan dirapikan. Itu gerakan yang pertama. Gerakan kedua, lihat sekeliling kalian. Kalau masih ada sampah yang berserakan di depan ataupun di tempat duduk kalian, silakan diambil dan disimpan. Ini seperti ini. Ada kertas. Coba nih. Ada kertas itu silakan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Buang ke tempat sampah. Silakan buang ke tempat sampah. Karena kalau kelasnya nyaman, bersih ya, dalam pembelajaran pun akan nyaman ya. Jadi kalau kelas kotor, misalkan masukan baru yang tidak sedang, maka pembelajaran pun tidak akan nyaman ya. Jadi kelas harus selalu bersih. Sudah bersih? Nah, ya. Nah, kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba Ibu. Alin. Hadir. Almi. Izin kemana Almi? Ada acara keluarga katanya. Oh, tapi ada surat pemberitahuan? Ada suratnya. Aninda. Astrid. Bunga. Erika. Fitri. Hasya.
terdiri dari sistem reproduksi pria dan wanita. Kalau yang pria terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, terus kelenjar kelamin, saluran ejakulasi, uretra, skrotum, dan penis. Terus ada sistem reproduksi wanita yang terdiri dari ovarium, ovidum, uterus, cervix, dan vagina. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, tepuk tangan buat Ulan. Anda ya ternyata masih ingat kan? Mudah-mudahan semuanya juga masih ingat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih tentang bab sistem reproduksi. Tapi sebelum ke materi, Ibu ingin ada sedikit pantun dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Yang pertama ya, kalau Tuhan menangkap laba, kan perlu ada tradisi. Kalau Tuhan sayang nyawa, jaga kesehatan reproduksi. Ada yang mau membacakan satu lagi? Esa cenah Bu. Ada yang membacakan? Fikri mau? Boleh, silakan. Main di kebun bersama Ramzi. Menggunakan gergaji. Menggunakan gergaji dengan garam. Rajin makan sayur dan buah bergizi agar sistem reproduksi tiada masalah. Iya. Yang kita bahas ini adalah tentang berbagai macam penyakit menular yang diakibatkan oleh penyakit seksual. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah cerita, ya, cerita yang diambil dari sebuah koran. Di sini ada di Bandung, di mana kasus HIV atau AIDS di Kota Bandung sedang menjadi sorotan karena setelah ratusan mahasiswa itu dan ibu rumah tangga dinyatakan positif HIV. Bahkan yang namanya cerita ini itu masuk ke dalam berita dan televisi. Nah, kenapa hal seperti itu terjadi? Ya, ini sudah dikonfirmasi oleh Komisi Penanggulangan HIV bahwa banyak sekali yang namanya orang-orang di Bandung terkena penyakit HIV. Contohnya di sini, ini adalah seorang laki-laki bernama Payana, umurnya 42 tahun. Payana atau diakrab dengan Jimmy namanya panggilannya. Salah satu seorang yang termasuk ke dalam orang yang terkena penyakit HIV atau penyintas HIV di Kota Bandung. Payana ini dinyatakan HIV pada tahun 2004 silam. Dia mengatakan bahwa kenapa saya terkena penyakit HIV? Di sini dikatakan bahwa saya pernah bergonta-ganti pasangan yang bukan pasangan sah saya. Setelah itu dia dinyatakan HIV. Kenapa dinyatakan itu? Karena tadi masalahnya atau sebabnya adalah karena dia sering bergonta-ganti pasangan. Nah, yang kedua ini adalah penyakit menular seksual. Coba tadi yang HIV yang Payana itu adalah salah satu contoh penyakit menular seksual, penyakit yang ditularkan melalui hubungan intim atau seksual seperti itu. Di sini ada antaranya selain tadi HIV, ada sifilis, gonore atau kencing nanah, kulit kelamin, herpes genital dan santroid. Selain tadi HIV yang disebutkan. Nah, jadi di sini ada cara penanggulangannya, pencegahannya dan nama-nama penyakit selain tadi cerita dari Payana. Nah, coba setelah melihat tadi cerita dan tadi gambaran yang Ibu sampaikan, apa yang kalian ketahui tentang penyakit menular seksual? Jadi penyakit menular seksual itu diakibatkan karena adanya hubungan intim perempuan dan laki-laki karena terlalu seringnya bergonta-ganti pasangan sehingga mengakibatkan penyakit kelamin. Jadi yang menular itu banyak macam-macamnya. Tadi seperti sifilis, terus gonore, selain itu. Ada lagi yang tahu apa itu penyakit menular seksual? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Ya, jadi penyakit menular
Kemudian adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis berbagai macam penyakit menular seksual pada sistem reproduksi dengan benar, kemudian menyajikan laporan penyakit menular seksual pada sistem reproduksi serta cara pencegahannya baik berupa tulisan ataupun gambar dengan benar dan sistematis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Memberikan sebuah video tentang pembelajaran atau materi kita hari ini yaitu tentang penyakit menular seksual. Silahkan perhatikan terlebih dahulu video pembelajarannya. Kemudian bagi yang kurang mengerti, Ibu ini ada bahan ajar yang sudah Ibu buatkan. Kalian boleh menggunakan bahan ajar ini untuk pembelajaran kita hari ini. Ya. Nanti Ibu akan berikan ini ke setiap kelompoknya masing-masing. Ini adalah bahan ajar tentang materi kita hari ini. Nah, tapi untuk itu silakan perhatikan dulu video yang sudah Ibu buat untuk materi pembelajaran hari ini. Hello smart student, welcome to my channel, Pilihan Bebas Suara. Bagi kalian yang sudah menonton video saya, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak dimanapun kalian berada, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Materi untuk pagi hari ini adalah PMS dan panggilan sifilis. Penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis adalah bakteri Treponema pallidum. Gejala. Nah, itu adalah video pembelajaran kita hari ini tentang berbagai macam penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya silahkan kalian duduknya berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Silahkan duduknya berkelompok. Silahkan. Ya, boleh berkelompok masing-masing kelompok. Kelompok yang sudah dibuat ditentukan silahkan. Gimana sudah duduknya berkelompok? Sudah. Nah, nanti Ibu akan berikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nanti Ibu berikan kelompok dan setiap kelompok nanti akan berbeda materinya. Ya. Jadi di sini ada beberapa kegiatannya. Yang pertama, bacalah buku paket atau sumber yang saya berikan tadi dan nanti Ibu akan tampilkan lagi beberapa materinya. Kemudian lakukan analisis gambar sesuai dengan gambar yang ada di LKPD-nya. Misalkan ini kelompok 1 tentang HIV. Kemudian kelompok 2 nanti beda lagi tentang materinya. Misalkan ini kelompok 2 tentang penyakit gonore. Seperti itu ya. Di sini nanti kalian buatlah hasil rangkuman dalam berupa mind mapping. Jadi, kemudian nanti silahkan buat sekreatif mungkin, buat sebagus mungkin, ya. Materi ini dalam bentuk mind mapping. Ini Ibu bagikan dulu ya. Kelompok 1, ini kelompok 1. Kemudian kelompok ini, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Dan kelompok 4.
kelompok 4. Nah, silahkan kalian pelajari tentang LKPD yang sudah diberikan. Silahkan pelajari terlebih dahulu. Ya, silahkan pelajari dulu. Hal yang tidak mengerti boleh ditanyakan terlebih dahulu, Ibu. Nah, LKPD sudah ada masing-masing tiap kelompok. Ada yang tidak mengerti atau ada yang ditanyakan, bertanyakan? Iya, jadi ini nanti kamu kerjakan dulu. Ini boleh ditempel di sini si gambarnya. Kemudian dikerjakan misalkan ciri-ciri penyakit tersebut. Nah, bagaimana ciri ini? Nanti kalian buat dalam bentuk mind mapping atau peta pikirannya sudah di sini. Nanti silakan buat kalian sekreatif mungkin. Kalian menjawab 5 pertanyaan di sini. Silakan dibuat dalam kartu tersebut. Ya, Ibu. ya. Kan ini ada gambarnya. Nah, itu boleh digunting buat menyebarkan di mindsetnya. Boleh, itu boleh digunting ataupun kalau tidak digunting boleh kalian gambar sendiri. Boleh digambar sendiri atau kalian boleh gunting dari LKPD-nya gambarnya, nanti tinggal kita mengerjakan pertanyaan yang diminta. Boleh sendiri, Mbak. Boleh. Ada yang tanyakan dulu atau ada yang tanyakan lagi? Nah, silakan pengerjaan proyek mind mapping ini. Waktunya Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, Ibu kasih 20 menit, silakan kerjakan semaksimal mungkin. Bagi-bagi tugas, ya. Jadi satu kelompok itu semua harus mengerjakan pembelajaran hari ini. Ya, silakan bagi-bagi supaya pas, supaya cepat dalam pembelajaran
Ada yang bertanya lagi? Tidak. Atau menambahkan mungkin jawaban
sudah mendekati telah mau melahirkan dan dia tidak minum obat misalkan ya, sehingga nanti anak yang dilahirkannya pun pasti akan positif HIV. Seperti itu. Tetapi apabila misalkan ibu tersebut sudah lama HIV-nya, sudah minum obat bertahun-tahun, kemudian hamil, itu mungkin masih bisa dicegah, ya. Atau nanti anaknya juga kemungkinan HIV-nya itu lebih kecil. Tapi kalau kehamilannya sudah besar, kemudian dia dinyatakan positif HIV, kemungkinan anaknya tersebut akan positif HIV. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kata-kata kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit gonore. Ciri-ciri gonore pada wanita yaitu yang pertama, keluar cairan dari vagina yaitu berair menyerupai krim sedikit kehijauan. Kedua, ketika buang air kecil adanya sensasi panas dan nyeri. Ketiga, frekuensi buang air kecil yang cukup sering. Keempat, muncul bercak darah saat tidak menstruasi. Cara pencegahannya, satu selalu gunakan kondom ketika berhubungan seks, bahkan ketika melakukan seks oral. Dua, sebaiknya setia pada satu pasangan dan menghindari perilaku berbeda dari pasangan. Tiga, jika ada terkena gonore, sebaiknya hentikan hubungan seks dengan siapapun dan cepat mengunjungi dokter. Cara penularan melalui kontak seksual yang tidak aman, baik berhubungan seksual atau melalui mulut, kelamin maupun anus. Terus ada kata-kata dari kami. Jangan karena kenikmatan 1 jam kamu harus tersiksa hingga tamat. Ya, itu dari kelompok 2 ya, tentang penyakit gonore sama yang juga penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh berbagai pasangan. Ada yang tanyakan dulu? Tidak. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terkena luka. Yang kedua, cuci tangan sekali dengan air secara rutin. Yang ketiga, dipanaskan obat pada gelang dengan menggunakan kampas. Ada yang ditambahkan? Tidak. Ada yang mau tanyakan kelompok terakhir nih? Ya, itu kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil mapping yang sudah dibuat ke depan dan luar biasa sangat bagus hasilnya ya. Kemudian ada yang masih ingin ditanyakan tentang materi pembelajaran hari ini? Tidak ada lagi atau bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau sudah merasa sudah cukup, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari sekarang. Pelajarannya ini hari ini yaitu PMS atau penyakit menular seksual, yaitu salah satu penyakit yang mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Yang ciri-cirinya adanya penyebab kelainan yang
terjadi di daerah kelamin. Ya, contoh-contoh penyakitnya itu sifilis, gonore, HIV atau AIDS, dan herpes. Penyakit PMS ini bisa dicegah dengan menjauhi pergaulan bebas. Iya. Tepuk tangan dulu buat mau menambahkan kembali. Tidak. Dari penyakit menular seksual ini adalah penyakit yang bisa diakibatkan oleh hubungan seksual, ya, terutama bila orang tersebut bergonta-ganti pasangan. Dari itu kita jangan sampai melakukan hal tersebut karena dari berbagai macam penyakit yang sudah disampaikan, bahkan ada salah satu penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, yaitu penyakit HIV. Makanya itu kita tidak boleh melakukan hubungan seksual secara bergonta-ganti. Nah, sekarang Ibu akan melakukan post test dulu, ya. Tapi sebelum kita melakukan post test, silahkan duduknya kembali ke tempat semula. Silahkan. Ini Ibu akan melakukan post test. Setelah kita pembelajaran ini, ingin melihat pencapaian pembelajaran kita hari ini. Silakan silakan alat tulisnya. Silakan kalian kerjakan post test tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post test tersebut. Silakan kerjakan sendiri, tidak boleh saling mencontek. Waktunya habis. Silahkan kumpulkan hasil post test kalian. Silahkan kumpulkan kembali ke depan. Sudah semua? Sudah selesai tepat waktu. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, nanti karena kita ini sudah dua kali pertemuan, ya. Yang pertama adalah tentang organ-organ reproduksi, yang kedua ini tentang penyakit, yang ini yang ketiga tentang penyakit, kemudian kemarin juga sudah tentang hormon-hormon yang ada dalam sistem reproduksi. Maka minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran bab sistem reproduksi, yaitu kita akan ulangan. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan ulangan setelah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem atau penyakit menular seksual pada sistem organ reproduksi manusia. Jadi minggu depan kita akan ulangan, ya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya nih, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Dulu. Kenapa? Kenapa senang? Kenapa dalam pembelajaran hari ini kalian merasakan senang? Karena bisa mengetahui berbagai penyakit seksual. Ya, karena bisa mengetahui berbagai macam penyakit menular seksual. Ada lagi apa ini? Bisa membuat itu Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Lebih lama waktu untuk membuat mapping-nya. Oh, jadi untuk pembuatan mapping itu dikasih waktu lebih lama. Ya. Yang maksimal. Ada lagi? Tidak cukup. Tidak ada cukup. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, jadi insya Allah untuk depannya nanti akan ada perbaikan dalam hal pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih, ya, karena hari ini
kasih Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada sedikit yang ingin sampaikan tentang materi hari ini. Yang pertama, mungkin kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Kita harus menjauhi yang namanya penyakit menular seksual. Apalagi tadi dikatakan bahwa penyakit tersebut itu sangat berbahaya, bahkan ada yang belum ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Maka dari itu kita harus menjauhi segala yang tidak boleh, karena di dalam agama Islam contohnya misalnya bergonta-ganti pasangan itu tidak boleh, diharamkan, berdosa besar seperti itu. Atau misalnya yang menggunakan narkoba juga sama, tidak boleh, karena dalam ajaran kita, ajaran agama Islam itu adalah termasuk dalam dosa besar. Maka dari itu kita harus menjauhi segala hal sesuatu yang nantinya akan merugikan kita, terutama tadi tentang penyakit menular seksual. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama sebagai penutup bahwa pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Nah, karena kita diawali dengan berdoa, maka diakhiri juga alangkah baiknya dengan berdoa. Silakan. Sebelum kita